Bab 2 yaitu demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Poin A yaitu periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi dan juga sumber hukum tertinggi yang adil dan berlaku di Indonesia. UUD 1945 menjadi suatu bentuk perwujudan dari dasar negara atau ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Poin 1. Memahami UUD RI 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia. A. Pengertian konstitusi. Secara etimologis kata konstitusi berasal dari kata constituere dalam Perancis yang berarti membentuk, sedangkan istilah Undang-Undang Dasar adalah bentuk terjemahan dari Belanda grondwet. Grond yang memiliki arti dasar dan wet memiliki arti undang-undang, sehingga grondwet yaitu undang-undang dasar. Selain itu, konstitusi juga berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah konstitue, yang artinya undang-undang dasar. Sedangkan di Indonesia diartikan sebagai hukum dasar. Hukum mempunyai pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum dapat tertulis dan dapat tidak tertulis. Sedangkan undang-undang mampu menunjukkan pada aturan hukum yang tertulis. Dari penjelasan tersebut, konstitusi bisa diartikan sebagai hukum dasar yang memiliki sifat tertulis dan tidak tertulis. B. Tujuan konstitusi. Yang pertama yaitu membatasi mengenai kekuasaan penguasa dengan tujuan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Tanpa dibatasi kekuasaannya, penguasa bisa saja merugikan warga negaranya. 2. Yaitu melindungi hak asasi manusia dan juga menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negaranya. Yang ketiga, sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan proses penyelenggaraan negara. Hal ini memiliki maksud karena adanya suatu pedoman konstitusi, negara tidak akan berdirinya dengan kokoh. Poin C. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Konstitusi mempunyai keterkaitan dengan dasar negara, yaitu keterkaitan yang ada pada gagasan dasar, cita-cita, serta tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara termuat dalam konstitusi suatu negara. Poin D yaitu sifat konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi dikatakan fleksibel. Yang kedua, konstitusi bersifat rigid. Ya. Poin E, macam-macam konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua yaitu fleksibel dan kaku. Yang ketiga, derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Cuma aku gak kuat. Lanjut. Yang keempat, serikat dan kesatuan. Oke, poin F yaitu fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kedua yaitu sebagai sebentar ya Pak Amin. Yang kedua yaitu sebagai sumber hukum tertinggi atau hukum dasar sebuah negara. Yang ketiga yaitu sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Yang keempat yaitu pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Kelima yaitu fungsi simbolik pemersatu. Keenam yaitu sarana pengendalian masyarakat. Yang ketujuh yaitu sebagai identitas nasional dan lambang. Yang kedelapan yaitu memberikan batas kekuasaan pemerintah dengan tujuan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kesembilan yaitu fungsi simbolik rujukan identitas dan keagungan bangsa. Yang kesepuluh yaitu sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang kesebelas yaitu fungsi simbolik sebagai pusat upacara.
ada dua, yaitu hukum dasar dan hukum tertinggi. Hukum dasar yaitu dikarenakan dalam konstitusi memiliki berbagai aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai sebuah badan dan lembaga pemerintahan memberikan dominasi serta adanya suatu format dan formalitas. Hukum tertinggi yaitu memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi, mempunyai status yang lebih tinggi dikomparasikan peraturan-peraturan berbeda yang terdapat dalam ketatanegaraan. Poin 2 yaitu perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi saat itu Indonesia belum memiliki dasar konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan proses penyelenggaraan negara. Dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945, diadakan penambahan anggota baru yaitu Asikin Nata Negara, Abdul Fattah Hasan Abdul Ghaffar, Sorio Hamijojo, Muhammad Nur dan Besar. Pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang yang membahas mengenai pembentukan panitia perancang undang-undang dasar yang memiliki tugas untuk merumuskan undang-undang dasar. Oke, lanjut langsung aja. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945, selaku perancang Undang-Undang Dasar IR Soekarno menyampaikan 3 keputusan dari panitia kecil, yaitu A. Pernyataan Indonesia segera akan merdeka. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah mengalami beberapa kali sidang, akhirnya Indonesia merdeka. 3. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. A. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. BPUPKI pada dasarnya sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk berdiri tegaknya negara ini. UUD memiliki isi yang lebih lengkap untuk menjadi sumber hukum tertinggi. Di dalam UUD terdapat beberapa bab, pasal dan ayat yang secara lengkap menjadi dasar mengenai penyelenggaraan negara yang sudah seharusnya. Hal tersebut seperti bentuk negara Indonesia yang negara Republik Kesatuan Indonesia adalah negara hukum. Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang bukan berdasar kekuasaan absolut yang berasal dari penguasa kekuasaan tertinggi negara dimiliki oleh MPR. B. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada dasarnya perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mampu memberikan hasil, yaitu adanya gencatan senjata dan juga berdampak pada perubahan bentuk negara Indonesia. Adanya perubahan bentuk negara membawa perubahan dalam bentuk konstitusi yang digunakan Indonesia. Konstitusi yang digunakan Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat, yaitu UUD Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS ditetapkan melalui keputusan Presiden RIS pada tanggal 31 Januari 1950. Pada dasar pokok yang terdapat dalam pemerintah RIS yaitu adanya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintahan DPR serta Senat. Jika dilihat secara sempurna, UUD RIS terdiri 4 alinea pembuka dan batang hukum yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Akan tetapi dalam melaksanakan konstitusi RIS ini tidak bisa berjalan dengan baik. Adanya gejolak yang terjadi di tengah masyarakat yang kemudian mampu mempersatukan kehendak yang berasal dari rakyat dengan tujuan untuk meminta kepada pemerintah untuk kembali pada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. C. 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Tuntutan dan desakan dari berbagai negara bagian di Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Langkah serupa kemudian diikuti oleh negara bagian Pasundan dan beberapa negara bagian lain pada 10 Februari 1950. Perubahan dari UUD RIS ke
Undang-Undang Dasar sementara diatur dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan transisi konstitusi RIS ke UUDS 1950. Struktur UUDS 1950 terdiri dari mukadimah dan dengan 4 alinea dan rentang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Sebagai responsif, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan 1. Pembubaran konstituante, 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945, 3. Pembentukan MPRS dan JPAS, D. Periode kembalinya UUD 1945 5 Juli 95 sampai 1966. Pada periode kembalinya UUD 1945 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah konstitusional di Indonesia. Selama periode ini terjadi beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 yang mencakup A1. Pengangkatan ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA. 2. Penetapan Yer Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Langsung ke poin penting aja. Periode UUD 1945 pada masa periode baru. Dalam konteks ini UUD 1945 diberi status yang hampir sakral yang tercermin melalui beberapa peraturan penting yaitu sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983. 2. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 dengan referendum. 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. F. 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Amandemen UUD 1945 ini mencakup berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan dan wilayah warga negara termasuk sebagai berikut. 1. Pemisahan dan keseimbangan kekuasaan. 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden. 3. Penguatan hak asasi manusia. 4. Desentralisasi dan otonomi daerah. 5. Penyelenggaraan negara yang lebih demokratik. Perubahan UUD NRI tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lebih dikenal sebagai Amandemen UUD 1945 terjadi dalam 4 tahap antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini merupakan bagian penting dari proses reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. 1. Pengertian amandemen. Amandemen memang merujuk pada proses resmi perubahan dokumen atau catatan, khususnya dalam konteks konstitusi suatu negara. Proses amandemen konstitusional ini dilakukan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan terkini suatu negara. Dalam konteks konstitusi, amandemen biasanya melibatkan perubahan yang lebih dari sekedar koreksi kecil, seringkali meliputi perubahan besar dalam struktur atau prinsip-prinsip hukum dasar negara. Konstitusional sebagai kata sifat berhubungan dengan konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Konstitusi itu sendiri adalah dokumen atau rangkaian prinsip-prinsip yang mengatur dan menetapkan struktur pemerintahan, prosedur, hak, dan kewajiban dalam suatu negara. Konstitusi seringkali dianggap sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, memberikan kerangka kerja bagi semua undang-undang dan kebijakan lainnya. A. Latar belakang amandemen UUD NRI tahun 1945. Latar belakang amandemen UUD NRI tahun 1945 sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kondisi sosial politik yang berkembang. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai latar belakang amandemen tersebut. 1. Membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional. 2. Mewujudkan visi dan misi reformasi. 3. Mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara. 4. Mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. 5. Mengubah tata kelola negara agar lebih baik. 6. Memutakhirkan UUD secara tertulis. 7. Upaya memperbaiki arah perjalanan negara. Secara keseluruhan, amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah langkah progresif untuk memperkuat dasar hukum dan konstitusional Indonesia dalam merespon dinamika perubahan politik, sosial, dan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional. B. Maksud dan tujuan dari amandemen. Maksud dan tujuan dari amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah untuk mengadaptasi konstitusi Indonesia agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan kontemporer negara, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Berikut adalah
rincian dari setiap tujuan tersebut. Yang pertama, membuat tata kelola negara secara demokratis melalui penghormatan HAM dan otonomi daerah. Yang kedua, membuat pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 yang tidak multitafsir. Yang ketiga, mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar atau eksekutif heavy, sehingga presiden benar-benar dapat dikontrol. Yang keempat, menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Secara keseluruhan, tujuan dari amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah untuk memperkuat kerangka demokrasi dan hukum di Indonesia, mengadaptasinya dengan perkembangan zaman dan memastikan bahwa pemerintahan Indonesia beroperasi dengan cara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. C. Pentingnya amandemen konstitusional. Berikut pentingnya amandemen konstitusional. 1. Mempertahankan relevansi konstitusi. Konstitusi adalah dokumen yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Amandemen memungkinkan konstitusi untuk disesuaikan dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Hal ini menjaga agar konstitusi tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakatnya. Yang kedua, menguatkan demokrasi dan hak asasi manusia. Amandemen seringkali diperlukan untuk mengupdate dan memperkuat perlindungan terhadap hak sipil dan politik individu. Hal ini termasuk memperluas hak tersebut sesuai dengan standar internasional dan pengalaman global, serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum. Yang ketiga, menyesuaikan kekuatan dan struktur pemerintahan. Amandemen dapat membantu menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih efektif antara cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Poinnya penting aja. Yang keempat yaitu menanggapi kebutuhan dan tantangan baru. Di kesepakatan dasar dalam amandemen UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, memasuki penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal. Yang kedua, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang keempat, perubahan dilakukan penambahan naskah atau amandemen. Yang kelima, mempertahankan NKRI. Yang keenam, menghasilkan penjelasan UUD NRI tahun 1945. Proses perubahan UUD NRI tahun 1945. A. Inisiasi mengenai proses perubahan UUD NRI 1945, pasal 37 UUD 1945 menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti sebagai berikut. A. Inisiasi usul perubahan. B. Pengajuan usul secara tertulis. C. Kehadiran anggota MPR. D. Persetujuan perubahan. E. Ketetapan tentang bentuk negara. Jalannya amandemen Undang-Undang 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai 2020. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang pertama, amandemen pertama, Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menerapkan terhadap 9 pasal yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Amandemen kedua Undang-Undang 1990. Amandemen kedua Undang-Undang
Amandemen kedua Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus pada tahun 2000. Pada amandemen kedua meliputi 5 bab. Amandemen kedua Undang-Undang 1945 meliputi 5 bab dan 25 pasal, antara lain pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20. Pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25A, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28 pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28C, pasal 30, pasal 36A, pasal 36B, pasal 36C, ya. Pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C. Amandemen ketiga Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Pada amandemen ini amandemen ketiga ini merubah ketiga UUD Pada amandemen ketiga ini mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Perubahan ketiga amandemen UUD 1945 menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal dan bab-bab sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C. Yang terakhir ada amandemen keempat UUD 1945 yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 11 sampai yang keempat dan yang terakhir adalah amandemen keempat Undang-Undang 1945 yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan keempat yang disahkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 menjadi amandemen UUD yang terakhir dan belum dilakukan lagi hingga kini. Sebelumnya forum MPR sudah melakukan 3 kali amandemen Undang-Undang 1945, yakni pada 1999 dan 2002. Adapun isi dan perubahan keempat amandemen Undang-Undang 1945 termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab yang disahkan pada 10 Agustus 2002 dan termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab yang disahkan pada 10 Agustus 2002 yakni sebagai berikut. Yang pertama pasal 2, yang kedua pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37, dan pasal 1, 2, 3, 4, 5.
Termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab yang disahkan pada 10 Agustus 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37. Dan itulah jalannya amandemen di Indonesia. Hasil perubahan amandemen merupakan kegiatan melakukan perubahan resmi terhadap dokumen resmi tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang pertama. Amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yang menghasilkan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 17, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 sampai 18 Agustus 2010. Selain itu ada 6 bab yang mengalami perubahan penting. 1. Otonomi daerah, penegasan fungsi, memperluas jaminan, sistem pertahanan, pemisahan struktur, dan pengaturan bendera. Amandemen yang ketiga berlangsung pada sidang MPR 1 hingga 9 September 2001. Pada amandemen ini terjadi beberapa perubahan seperti penegasan Indonesia, perubahan struktur, pemilihan presiden, dan lain-lain. Amandemen keempat berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 Agustus 2013. Undang-Undang Dasar Negara ini 1945 sebelum diubah terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dampak perubahan atau amandemen. Dampak positifnya yakni penguatan demokrasi dengan perubahan. 2. Memperlindung hak asasi manusia terhadap pengakuan hak atas informasi. 3. Pemisahan dan keseimbangan kekuasaan, menciptakan sistem checks dan balance. Dampak negatifnya: 1. Kompleksitas administrasi dan pemerintah. 2. Ketidakseimbangan sumber daya. 3. Resiko korupsi. 4. Kesulitan dalam mengamandemen UUD. 5. Polarisasi politik. 6. Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. 7. Tuntutan tinggi terhadap pejabat. 8. Isu implementasi hukum dan regulasi. Selanjutnya yaitu perilaku demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Makna demokrasi yaitu demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan untuk mengambil keputusan politik berada di tangan rakyat. Untuk ciri-ciri demokrasi, beberapa karakteristik khas dari demokrasi Indonesia yaitu Pancasila sebagai filosofi dasar, sistem pemilihan umum, partisipasi aktif masyarakat, kebebasan pers, pemeliharaan hak asasi manusia. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem keseimbangan dan pengawasan, musyawarah untuk mufakat, diversitas, desentralisasi pemerintahan, dan kedaulatan hukum dan konstitusi. Untuk fungsi demokrasi yaitu representasi kepentingan publik, partisipasi masyarakat, pemilihan hak dan kebebasan individu, pengadilan dan pengawasan pemerintah, keadilan dan kesetaraan, resolusi konflik, transparansi dan akuntabilitas, pendidikan dan pengembangan sistem, adaptasi dan inovasi, promosi perdamaian dan stabilitas internasional. Adapun arahan demokrasi di Indonesia yaitu mengukuhkan kedaulatan rakyat, mewujudkan keadilan, pelindungan hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi publik, menciptakan stabilitas dan ketertiban, mendorong pembangunan dan keseimbangan, memperkuat persatuan dan kesatuan, menciptakan pemerintahan yang bersih dan tanggung jawab, mengokohkan nilai-nilai Pancasila, dan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.
Adapun sistem demokrasi di Indonesia, contohnya yaitu tradisi masyarakat musyawarah, dan mufakat yang kuat dalam budaya Indonesia diangkat sebagai prinsip penting dalam membina keputusan pemerintahan. Perjalanan demokrasi di Indonesia yaitu ada di era awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959, adapun era demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Ada era Orde Baru yaitu 1966 sampai 1998. Adapun juga reformasi dan transisi mewujudkan demokrasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Perilaku demokrasi dan era keterdaulatan informasi yaitu merupakan aspek penting dalam masyarakat modern dan demokrasi yang berkembang. Prinsip perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. A. Menghormati keberagaman. B. Penerapan nilai-nilai etika dan moral. C. Kerukunan antar agama. D. Keterlibatan semua pihak. E. Pendidikan nilai-nilai agama dan moral. F. Peran agama dalam masyarakat. 2. Demokrasi dalam kecerdasan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari demokrasi dengan kecerdasan. A. Penggunaan informasi dan pengetahuan yang akurat. B. Pendidikan sebagai fondasi. C. Literasi digital. D. Partisipasi publik yang berbasis pengetahuan. E. Dialog dan diskusi publik. F. Pendekatan berbasis bukti dalam pembuatan kebijakan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Prinsip ini memiliki beberapa aspek penting sebagai berikut. A. Kehendak rakyat sebagai fondasi pengambilan keputusan. B. Partisipasi aktif warga negara. C. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah. D. Pemerintah umum yang bebas dan adil. E. Pengakuan dan perlindungan hak politik. F. Pemberdayaan masyarakat sipil. G. Pendidikan demokrasi. 4. Demokrasi dengan rule of law atau kedaulatan hukum. Berikut aspek-aspek kunci dari prinsip ini meliputi: A. Penerapan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. B. Kepatuhan terhadap hukum oleh semua pihak. C. Independensi lembaga peradilan. D. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. E. Perlindungan hak asasi manusia. F. Penegakan hukum yang efektif. D. Akses terhadap keadilan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari prinsip ini. A. Pemisahan fungsi dan kewenangan. B. Keseimbangan kekuasaan. C. Independensi yudikatif. D. Akuntabilitas dan transparansi. E. Kerjasama antar cabang. F. Pencegahan konsentrasi kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Berikut aspek-aspek berikut ini menjadi sangat penting. A. Kebebasan berbicara dan berekspresi. B. Akses ke informasi. C. Perlindungan privasi dan data pribadi. D. Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. E. Pendidikan hak asasi manusia. F. Partisipasi publik. G. Teknologi dan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Konsep ini melibatkan beberapa aspek kunci sebagai berikut. A. Independensi sistem peradilan. B. Proses peradilan yang adil. C. Perlindungan hak asasi manusia. D. Akuntabilitas sistem peradilan. E. Pendidikan dan pelatihan hukum. F. Akses terhadap keadilan. G. Sistem peradilan yang responsif. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Berikut aspek-aspek utama dari prinsip ini. A. Desentralisasi kekuasaan. B. Peningkatan efisiensi dan responsivitas pemerintah. C. Pemberdayaan masyarakat lokal. D. Pengembangan sumber daya lokal. E. Peningkatan pelayanan publik. F. Peran pemerintah pusat sebagai fasilitator. D. Pengawasan dan akuntabilitas. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Berikut aspek-aspek utama dari prinsip ini. A. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. B. Keadilan sosial dan ekonomi. C. Kesejahteraan bagi semua. D. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. E. Pengembangan infrastruktur.
F. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi. G. Partisipasi publik dalam pembangunan ekonomi. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut. A. Pemerataan kesempatan. B. Distribusi sumber daya yang adil. C. Pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. D. Pemberdayaan masyarakat. E. Perlindungan sosial yang kuat. F. Pengakuan dan perlindungan hak minoritas dan kelompok rentan. G. Promosi keadilan sosial melalui kebijakan publik. B. Contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan. 1. Lingkungan. A. Berlaku adil kepada semua anggota keluarga. B. Bebas mengeluarkan pendapat. C. Mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah. D. Mendahulukan kepentingan bersama. 2. Lingkungan sekolah. A. Pemilihan ketua kelas dengan cara voting atau musyawarah. B. Saling menghargai pendapat orang lain. C. Menerapkan jadwal riset bergilir. D. Tidak ada diskriminasi. 3. Lingkungan tempat tinggal. A. Melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. B. Ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. C. Gotong royong dengan semua warga. D. Musyawarah rutin. 4. Lingkungan bernegara. A. Pemilu presiden dan wakil presiden. B. Pemimpin bisa menjalankan tugas sesuai amanat.